Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Anestia Pursitahani Putri dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi bagian kedua. Sudahkah kalian membuka link YouTube dan menyimak pelajaran Bahasa Indonesia minggu kemarin? Jika sudah, tentu masih ingat pengertian teks eksplanasi, bukan? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomena alam contohnya adalah banjir, gempa bumi, tsunami, pelangi, gerhana, dan masih banyak lagi lainnya. Sedangkan fenomena sosial contohnya ada kemiskinan, pengangguran, tawuran, dan lain-lain. Nah, jika pengertian teks eksplanasi sudah ingat dan kemarin kalian sudah belajar ciri dan struktur, kali ini kita akan mengetahui kaidah kebahasaannya. Namun, sebelum itu, saya akan mengingatkan kembali tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum berisi gambaran tentang peristiwa yang akan dijelaskan. Jadi contohnya misalkan tentang pelangi ya, berarti pelangi merupakan gitu definisi dari peristiwa itu, atau bisa juga jenisnya atau cirinya begitu. Kemudian yang kedua ada isi atau deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini bisa terdiri dari proses terjadinya atau bisa juga dari sebab akibat. Nah, jika fenomena itu misalkan pelangi, maka yang ditulis adalah proses terjadinya, urutan kejadiannya. Begitu juga misalkan gerhana. Namun jika itu adalah peristiwa seperti banjir, maka yang dijelaskan adalah sebab dan akibat banjir. Begitu juga misalkan tawuran, sebab dan akibat tawuran, begitu. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi ini berisi pendapat si penulis tentang peristiwa tersebut, biasanya berupa saran. Nah, langsung saja ya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, bersifat umum. Jadi peristiwanya itu bersifat umum. Jadi semua orang itu tahu tentang peristiwa itu. Contohnya adalah gempa, banjir, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif biasanya diawali dengan imbuhan me. Contohnya, aku membeli susu. Beli ditambah dengan imbuhan me, berarti membeli. Aku membeli susu, berarti kata kerja aktif. Sedangkan jika dibalik, susu dibeli oleh aku, maka itu kata kerja pasif dengan ciri diawali dengan imbuhan di, itu ya. Kemudian berikutnya menggunakan kata baku. Kemarin kalian juga sudah mempelajari beberapa atau sedikit dari kata-kata yang biasa kita gunakan tapi masih salah gitu ya. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi temporal dan konjungsi kausal. Masih ingat? Kemarin di materi teks prosedur kita juga ada kaidah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menghubungkan waktu. Contohnya ada lalu, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada konjungsi kausal. Konjungsi kausal adalah konjungsi yang menghubungkan sebab akibat. Nah, karena di sini yang namanya teks eksplanasi di bagian isi atau deretan penjelasnya adalah menjelaskan proses terjadinya ataupun sebab akibat dari suatu peristiwa, maka
tidak bisa dihindarkan bahwa kita selalu menggunakan konjungsi kausal. Contohnya, ada sebab, ada akibatnya, oleh karena itu, karena, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Itu namanya konjungsi kausal, konjungsi yang menghubungkan sebab akibat. Berikutnya, terdapat verba material dan verba rasional. Nah, kemarin di teks prosedur juga ada, yakni verba material. Verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik. Jadi, kata kerja yang bisa dilakukan oleh fisik kita. Jadi, ketika kita melakukan, orang lain itu bisa melihatnya. Sedangkan kebalikannya yang kemarin waktu di teks prosedur itu verba tingkah laku. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, orang lain tidak tahu. Contohnya adalah kata kerja yang dilakukan oleh hati dan pikiran kita. Nah, sedangkan ini adalah verba material, kata kerja yang dilakukan oleh fisik kita. Contohnya adalah menyapu, mencubit, mendengar, membaca, dan lain sebagainya. Kemudian ada verba relasional. Nah, verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Contohnya kata merupakan, adalah, termasuk, menjadi. Contoh nih, air laut menjadi tinggi. Air laut itu subjek, tinggi itu pelengkap. Nah, jika air laut tinggi, begitu saja kan kalimatnya masih kurang gitu ya. Jadi ditambah air laut menjadi tinggi. Nah, di antara subjek dengan pelengkap ini namanya adalah verba relasional. Contoh lagi, ayahku guru. Ayahku seorang guru. Nah, itu jika ditambahkan kata ayahku merupakan seorang guru atau ayahku adalah seorang guru. Nah, adalah itu merupakan verba relasional karena di antara subjek dan pelengkap, begitu ya. Nah, ini ada tugasnya. Perhatikan gambar di slide paling terakhir ya. Setelah ini, jadi gambar paling bawah. Jadi setelah ini perhatikan gambarnya. Kemudian tugas perintahnya apa akan diberi atau akan dituliskan di LMS kalian, dan jawabannya juga dikirim di LMS yang telah disediakan oleh saya. Coba kalian perhatikan dulu gambarnya. Nah, ini adalah sebuah peristiwa. Coba kalian amati. Jika nanti waktunya sangat mepet, kalian bisa buka lagi, kemudian di pause, kalian amati. Itu adalah sebuah peristiwa. Nah, peristiwa apa? Ini peristiwa alamkah atau peristiwa sosialkah? Silahkan kalian amati, kalian perhatikan. Cukup sekian, nanti tugas saya beri di kolom LMS di berikutnya setelah materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.